saya dulu sering ditakut-takutin dengan pribadi saya yang di masa kecil. Memang saya sudah ingin meninggalkan ajaran saya yang lama, namun saya belum berpikir untuk Kristen waktu itu. Yang penting saya ninggalin dulu. Yang penting ninggalin dulu. Iya, karena banyak ajaran yang saya dapat dari yang sangat mungkin untuk saya being forced gitu, dimana saya selalu dipaksakan SD dan juga SMP. Tapi untuk SMP hanya setahun sekali karena saya mendapatkan perundungan. Oh, dapat bulian ya? Betul. Dapat dibully gitu ya sebagainya. Iya. Padahal di sekolah yang beragama begitu ya? Betul bang. Oh, sekolah Islam terpadu ya kalau nggak salah ya? Iya. Oh, oke. Tapi Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali di channel YouTube saya. Kesempatan ini kita mau mendengar kesaksian dari seorang pemudi Muslim yang sangat luar biasa, seorang muslimah dulunya. Dia taat untuk melakukan ajaran agamanya sejak dari kecil dan bahkan ia tamat dari sekolah yang berbasis Islam. Tapi luar biasa, seiring berjalannya waktu, ia lalu kemudian dijamah oleh Tuhan Yesus Kristus. Ia akhirnya memilih untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan menjadi alasannya untuk pindah agama karena dia meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kalau tidak percaya Yesus, itu akan binasa. Karena hanya melalui Yesuslah kita dapat diselamatkan. Sungguh luar biasa saudara-saudara, keyakinan dari perempuan muslim ini, sehingga saat ini menjadi seorang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita berdoa saudara-saudara, semoga ia terus diberikan kekuatan, kesehatan oleh Tuhan, sehingga boleh menjalani kehidupan dengan terus beriman dan tidak ada apapun yang akan memisahkan ia dari kasih Kristus. Tidak berlama-lama saudara-saudara, kita dengarkan kesaksiannya. Indonesia ini saya mau tanya ya, sebelum bertobat, apa yang Mesia rasakan gitu ya, ketika mendengar kata Kristen? Waktu awal mula saya masih di ajaran saya yang dulu, saya mendengar kata Kristen itu awalnya biasa-biasa saja. Oh, nggak ada rasa aneh gitu ya, biasa ya? Tidak, karena sama-sama orang yang yang percaya pada Tuhan gitu, walaupun berbeda. Oh, berarti sudah toleransinya udah tinggi, udah bagus. Wah, dulu sekolahnya di mana? Dulu Nggak usah nama sekolahnya, tapi misalkan sekolah dasar, sekolah apa begitu? saya waktu SD memang sekolah di sekolah yang beragama. SD, SMP, SMA? Waktu sekolah yang beragama itu di SD dan juga SMP. Tapi untuk SMP hanya setahun sekali karena saya mendapatkan perundungan. Oh, dapat bulian ya? Betul. Dapat dibully gitu ya sebagainya? Iya. Padahal di sekolah yang beragama begitu ya? Betul bang. Oh, sekolah Islam terpadu ya kalau nggak salah ya? Iya. Oh, oke. Tapi nggak ada sakit hati kan? Kecewa kan? Karena kejadian sudah lama sih, mungkin tidak ada kecewa gitu. Nah, yang bikin penasaran tuh kenapa teman-teman membuli Mesia? Saya awalnya tidak mengerti kenapa saya dibully, tapi yang saya ingat karena saya lumayan berbeda dari teman-teman Nah, saya. perbedaannya itu apa ya? Karena- Alasan mereka membuli Mesia? Karena kalau di mata pelajaran bahasa Inggris, saya yang lebih bisa menguasai. Oh, sirik itu mah namanya, sirik. Wah, ada orang lebih pinter nih, siswa ini nih gitu ya. Oh gitu, karena kamu lebih menguasai mata pelajaran tertentu begitu ya? Iya. Oh, bukan karena keyakinan atau karena apa, enggak, lebih kepada mata pelajaran. Selain itu sih karena saya kalau bernyanyi lebih suka lagu yang berbahasa Inggris gitu. Oh,
kayak kamu. Tapi kamu nggak ada kecewaan gitu, nggak ada kan? Tidak bang. Cuman keluar aja dari sekolah gitu ya? Iya. Oh, bagus juga ya. Nggak ada perlawanan tapi ngambil posisi untuk keluar dari sekolah. Iya bang. Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu sama rekan-rekan di sini. Ya. Kok bisa kamu terima Tuhan gitu ya? Bertobat begitu. Gimana ceritanya? Kalau dari cerita pribadi saya yang di masa kecil, memang saya sudah ingin meninggalkan ajaran saya yang lama. Namun saya belum berpikir untuk Kristen waktu itu. Yang penting saya ninggalin dulu. Yang penting ninggalin dulu. Iya, karena banyak ajaran yang saya dapat dari yang sangat mungkin untuk saya being forced gitu, dimana saya selalu dipaksakan untuk menggunakan atribut tertentu gitu. Padahal bagi saya untuk menggunakan itu adalah hak masing-masing gitu, tidak bisa dipaksa. Tetapi keluarga dari oma saya selalu memaksakan saya untuk memakai atribut tersebut gitu. Nah, makanya di situ, dari situ saya sudah mulai berpikir bahwa aku harus meninggalkan ini. Jadi yang saya tangkap mungkin karena kamu merasa selalu terpaksa melakukan segala sesuatu di agama itu ya? Betul. Oh gitu. Bukan hanya atribut atau memang hanya atribut aja? Ada lagi sih. Seperti dimana saya selalu diberitakan dengan hal-hal yang berbau. Kalau di kita boleh sebut aja. Kita dulu bilangnya hal goib. Saya dulu sering ditakut-takutin dengan maaf kalau saya bilang kita kita hidup itu berdampingan sama mereka yang kita nggak bisa lihat gitu. Ya. Dan saya awalnya sangat takut dan stres juga, tapi karena saya makin didoktrin pada saat itu dan akhirnya mau nggak mau percaya, dan akhirnya ya saya bisa nampak mereka yang sering diceritakan. Oh, gitu. Kamu bisa melihat mereka ya? Betul. Bisa melihat mereka ya? Sering atau jarang-jarang? Nggak terlalu sering juga sih bang. Tapi sekarang udah nggak? Selama saya ikut Tuhan Yesus sudah tidak pernah ada lagi. Haleluya. Ya. Oke. Nah, jadi merasa terpaksa, merasa kamu takut dan lain sebagainya. Terus ada pencarian? Waktu itu saya belum ada pencarian sih. Belum ada? Belum. Nah, bagaimana kamu bisa kenal kekristenan? Waktu itu di saat tahun 2020 di mana masa pandemi, kita kan memang diharuskan di rumah saja ya bang. Dan di situ saya melihat tingkah laku oma saya yang agak berbeda gitu. Omanya ya. Agak berbeda di mana pada saat malam. Nggak apa-apa, ngomong aja. Pada saat malam memang ada jamnya melakukan ibadah malam, dan lalu saya lihat kenapa oma saya tidak. Saya tanya, kok oma nggak ibadah sih itu malam ini? Terus kata oma, mohon maaf ya, tidak ada perintah di kitab saya yang lama. Lalu setelah saya mendengarkan itu, tapi oma saya memperbolehkan saya, silakan kalau saya mau melakukan. Tapi saya memilih untuk tidak melakukan karena tidak ada aturannya gitu. Oke, ya. Jadi karena oma? Awalnya sih. Awalnya karena oma. Lalu apa yang membuat kamu ambil keputusan kamu menjadi seorang Kristen? Karena awalnya itu oma selalu cerita bahwa awalnya sih perbandingan ya antara ajaran Kristen sama ajaran saya yang lama. Dan oma selalu bilang, ini intinya aja ya bang ya. Oma selalu bilang bahwa waktu itu bilangnya kita Isa Al-Masih adalah juru selamat, dan siapapun yang mengikut dia akan selamat dan sudah pasti masuk ke surga gitu. Jadi saya memilih ikut Kristen karena saya yakin bahwa Tuhan Yesus adalah yang menyelamatkan saya. Ini nih yang baru datang di sini kosong, Ibu Ana. Ini sini nih, ini tamu kehormatan ini, harus di sini kosong nih Bu. Ya, sorry saya potong dulu, ada tamu. Iya nggak apa-apa bang. Ya, ibaratnya tamu adalah raja. Nih.
Ya. Oke, lanjut. Jadi kamu lanjut tadi gimana? Iya, bahwa saya mendapatkan kabar bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat dunia dan yang menyelamatkan manusia dari segala dosa dan maut. Jadi saya memilih ikut Tuhan Yesus agar saya selamat. Haleluya. Nah, kamu hanya karena dorongan itu atau memang kamu pernah melihat Tuhan Yesus itu sendiri datangi dalam mimpi atau wujudnya atau bercakap-cakap begitu, pernah? Waktu itu jujur ya, saya waktu masih di ajaran saya yang lama, saya pada saat SMA saya sekolah di homeschooling di Kak Septo, yang dimana teman-teman saya ini beragam agamanya, dan saya lebih banyak bergaul dengan teman saya yang beragama Kristen itu. Dan saya selalu mendengar cerita dari mereka kalau mereka selalu beribadah dan sharing-sharing tentang ajaran agama mereka, dan saya waktu itu sempat tertarik karena agama mereka ini maksudnya Kristen itu ajarannya itu menyenangkan dan ibadahnya itu kayaknya seru gitu, nyanyi damai gitu ya, sukacita. Betul, gitu. dan saya tidak pernah mendengar dari mereka kalau mereka dipaksa oleh orang tuanya harus memakai atribut tertentu gitu. Hanya saya sendiri pada saat itu. Berarti kamu butuh yang namanya kebebasan. Betul, pada saat itu. Sebelumnya kamu terpenjara oleh aturan, terpenjara oleh mungkin syariat, akidah dan lain sebagainya. Nah, terus kamu memilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Betul, karena saya berpikir bahwa saya ini, mohon maaf ya Bapak Ibu, saya waktu itu hidup di dalam liar or kebohongan gitu, dan saya harus mencari mana Tuhan yang benar gitu. Karena selama ini saya tidak pernah mendapatkan kasih Tuhan di agama saya yang lama gitu. Nah, gini, saudara harus tahu Tuhan Yesus itu memerdekakan. Ketika Mesia Az-Zahra ini memilih Yesus Kristus, Isa Al-Masih sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia sudah merdeka. Ya, merdeka dari keterikatan, merdeka dari syariat, merdeka dari ikatan belenggu liturgi, keagamaan dan sebagainya. Maka saya bersyukur Mesia Az-Zahra bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Nah, Mesia, ada nggak sesuatu yang kamu lihat ya, yang kamu lihat di dalam kekristenan yang kamu nggak fokus di situ tapi hanya fokus kepada Tuhan? Karena jujur aja orang Kristen juga banyak yang kita nggak bisa jadikan contoh, ya kan? Tapi hanya Tuhan Yesus yang bisa kita jadikan contoh. Nah, ada nggak kamu melihat kayaknya Kristen nggak begini nih, nggak sesuai dengan ekspektasi saya. Tapi karena kamu melihat Tuhan, kamu jadi fokus ya sama kekristenan sama Tuhan. Akhirnya ketika kamu kecewa, kamu nggak balik lagi dan kamu nggak meninggalkan Tuhan. Justru itu yang saya sering lakukan, Bang. Dari setiap masalah yang terjadi, kamu hanya fokus ke Tuhan gitu ya? Betul, seperti saya mungkin berada di gereja ini, saya tidak melihat jemaah yang lain, justru saya hanya fokus kepada Tuhan. Jadi saya berasa bahwa Tuhan tuh sekarang ini lagi hadir gitu. Haleluya. Ya. Jadi kalau kamu udah fokusnya kepada Tuhan, kamu akan bertumbuh imannya luar biasa. Amin. Ya. Karena saya kasih nasihat sedikit, bagi saya kekristenan bukan sebuah agama, Mes ya. Ya, kekristenan adalah gaya hidup. Bagaimana kita bisa hidup serupa dan segambar dengan Yesus. Ya, jadi Bang, itu yang bisa kita lakukan, menjadi orang Kristen yang artinya juga Kristen itu adalah pengikut Kristus. Ya, tapi kenapa Bang di KTP ada agama? Ya memang hanya Indonesia doang yang di KTP-nya ada agama. Jadi ditulislah Kristen pengikut Kristus. Di negara lain sih nggak ada. Ya, kata religion itu nggak ada. Baik, mungkin itu saja yang bisa disampaikan sama Mesia, atau Mesia ada yang mau disampaikan buat rekan-rekan di sini? Penguat misalkan? Saya hanya sharing pengalaman saya memberitakan kabar baik kepada waktu itu dosen saya sih di kampus saya yang mengatakan bahwa Isa Al-Masih dia bisa menghidupkan orang mati karena diberi mukjizat pada saat itu. Lalu saya tegaskan lagi kepada dosen saya bahwa Isa Al-Masih itu bisa menghidupkan orang mati bukan karena dia diberi mukjizat, tetapi dia sendiri adalah Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia. Jadi saya luruskan
dosen saya ini, walaupun dosen saya bukan dari Kristen gitu. Mesia berani meluruskan dosen Mesia yang bukan Kristen yang mengatakan Isa Al-Masih bisa melakukan mukjizat itu karena saya izin oleh Tuhan. Lalu Mesia meluruskan itu. Iya bang. Bagaimana perasaan dosen itu dan mimik wajah dosen itu ketika Mesia mengatakan itu? Marah atau enggak? Tidak, justru dosen saya sedikit kaget. Oh, ada yang berani gitu ya? Iya. Wah, luar biasa. Baru bertobat sudah berani. Ya, good, pertahankan. Ya, jadi kalau misalkan ada sesuatu yang salah, ya diluruskan. Ya, Sekalipun itu adalah apa yang dinyatakan dia menurut keyakinan dia, tapi karena ini kita imannya berbeda, kita sampaikan bahwasanya itu salah. Di iman saya dia adalah Tuhan. Iya Ya, bang. luar biasa ya. Iya bang. Mantap, tos dulu. Haleluya. Lalu saya mempunyai niat. Hah? Akhirnya saya bilang sama dosen saya ini, Bapak, kalau nanti Bapak ingin tahu Tuhan saya, nanti setelah kelas ini saya akan terangi lebih jelas lagi. Haleluya. Luar biasa saudara-saudara, kesaksian ini semoga dapat bermanfaat bagi kita, memberkati kita, sehingga dalam hidup kita pun akan semakin percaya, semakin meyakini Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan tentunya doa kita bersama, semakin hari semakin banyak jiwa yang diselamatkan oleh Tuhan. Karena hanya melalui Yesuslah kita dapat diselamatkan. Tanpa Yesus dalam hidup ini, hidup kita akan sia-sia dalam kekekalan. Karena akan binasa. Tapi kalau percaya, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup akan berkenan, kita akan diselamatkan. Hidup ini tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sampai jumpa di video-video berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati.